maka Kementerian Kominfo akan melakukan pemutusan akses terhadap situs yang mengandung muatan perjudian. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu tahu nggak sih, sejak tahun 2017, PPATK udah ngedalamin 887 jaringan bandar judi online di Indonesia. Dan hasilnya sejak tahun 2017, seenggaknya ada 190 triliun rupiah uang masyarakat Indonesia yang masuk dan nguap ke berbagai aplikasi judi online yang nyasar masyarakat Indonesia. Ngerinya lagi, tren pertumbuhannya terus naik dari tahun ke tahun secara eksponensial. Dimana kalau polanya kayak gini terus, dalam beberapa tahun ke depan aja, fenomena itu bisa micu krisis keuangan yang sangat hebat di Indonesia. Kan gak lucu ya, negara sebesar Indonesia bisa beneran krisis cuma gara-gara fenomena judi online. Tapi jujur aja nih, potensi krisis ekonomi gara-gara judi online ini tuh gak berlebihan. Kalau misalnya ngeliat pola grafiknya kayak gini, mungkin banget fenomena ini bisa jadi efek berkepanjangan yang serius banget buat ekonomi kita. Dari daya beli masyarakat yang terkuras habis, keuangan rumah tangga yang kolaps, banyak usaha tutup gara-gara daya beli masyarakat turun, yang pada akhirnya tuh micu gelombang PHK, banyaknya pengangguran, sampai ke tingkat kriminalitas karena efek depresi psikologis dalam masyarakat. Oke, di video ini aku bakalan ngupas banyak sisi dari fenomena judi online ini. Mulai dari pemicunya, seberapa besar dampak negatifnya, dan juga alternatif solusinya. Yang pertama, kita bahas dulu nih tentang apa sih pemicunya. Munculnya bisnis judi online ini tentu karena ada target sasaran yang bisa dieksploitasi. Dan dari sekian banyak target negara yang mereka incer, Indonesia itu adalah sasaran yang paling empuk dan banyak nelan korban. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih banyak orang yang kecanduan judi online? Jadi gini, udah banyak banget studi yang neliti nih tentang pola psikologis dan emosional yang micu banyak orang tuh buat nyoba sampai akhirnya kecanduan judi. Dan dari berbagai penelitian ataupun kesaksian mantan penjudi, ternyata dorongan awal hampir semua penjudi itu sepele banget, yaitu rasa penasaran. Makanya kebanyakan pemain judi itu awalnya cuma iseng-iseng doang. Termasuk mayoritas pemain judi di Indonesia mulai dengan modal kecil sekitar 50-100 ribu rupiah. Dan ketika menang, timbul rasa serakah sampai harapan buat bisa ngubah nasib dari hasil judi. Dan begitu kalah, ujung-ujungnya tuh timbul rasa penasaran, rasa nggak mau kalah dan pengen balik modal. Awal-awal mungkin cuma 50-100 ribu aja. Lama-lama tiap kali dapat gaji atau pemasukan, langsung deh depo buat judi. Lama-lama jual barang, jual kendaraan. Sampai ada juga nih yang pakai modal pinjaman atau utang ke pinjol dengan bunga sampai 100%. Bahkan ada juga yang sampai nekat ngelakuin tindak kriminal. Semuanya berawal dari rasa penasaran. Tapi akhirnya bisa berujung kehilangan pekerjaan, pertemanan, persaudaraan, kehancuran rumah tangga, bahkan kehancuran masa depan. Dan khusus di Indonesia, pola kasus kayak gini nggak cuma terjadi ke ratusan atau ribuan orang doang. Dari hasil temuan PPATK, ada 2,7 masyarakat Indonesia yang terjerat aplikasi judi online. Dan ironisnya sebanyak 2,1 juta orang diantaranya tuh ngelakuin deposit kurang dari 100 ribu tiap kali transaksi. Artinya apa? Kebanyakan orang yang main judi online di Indonesia berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Masyarakat yang justru paling rentan terhadap gejolak ekonomi dan paling ngebutuhin uang sebagai sumber penghidupan sehari-hari. Bayangin aja deh, ada 200 triliun uang yang terbuang, nguap gitu aja. Dimana uang sebanyak itu terkumpul dari sebagian kalangan masyarakat miskin. Dari 50 ribu sampai 100 ribu rupiah, gak berasa gitu akumulasinya sampai 200 triliun rupiah dari seluruh Indonesia. Coba kamu bayangin kalau 200 triliun itu dipakai jadi modal usaha rakyat. Dipakai buat beasiswa pendidikan, tunjangan kesehatan, ngebangun sekolah, bangun rumah sakit. Ada berapa juta orang yang bisa dapat manfaat dari uang 200 triliun itu tadi? Atau seenggaknya bayangin deh kalau semua uang itu dipakai buat belanja atau hiburan. Seenggaknya 200 triliun itu muter di masyarakat kita sendiri, masuk ke pedagang, jadi upah pegawai, masuk ke petani, dan lain-lain. Tapi ironisnya 200 triliun itu malah nguap masuk ke kantong bandar judi online, yang rekeningnya tuh ada di luar negeri. Ngerinya lagi, fenomena judi online ini diem-diem udah sangat mengakar dalam masyarakat. Sampai ada komunitasnya di berbagai daerah, iklannya masif di mana-mana. Bahkan dipromosin banyak influencer dengan kedok game online.
Judi online udah jadi kerajaan bisnis raksasa yang menggerus ekonomi kita setiap hari. Apalagi nih, menurut Indef, banyak masyarakat yang kalah main judi online tuh malah lari ke pinjol yang bunganya sampai 2 kali lipat. Buat apa? Bukan buat kebutuhan darurat tapi buat main judi lagi. Penyakit kecanduan ini lama-lama jadi kebiasaan masyarakat. Dapat uang 50-100 ribu bukannya dipakai buat kebutuhan keluarga, malah dipakai buat taruhan judi lagi. Dengan jumlah uang sebanyak ini dan ngelibatin jutaan korban, judi online bukan cuma kasus besar, tapi udah jadi fenomena nasional yang harus segera disuarakan. Dan harus segera ngelibatin banyak pihak, mulai dari pemerintah, media, sampai ke unit terkecil masyarakat kayak RT, RW, kepala desa, sampai kepala keluarga. Oke, sekarang pertanyaannya, kalau judi online bahaya banget, pemerintah udah ngapain aja sih? Sebetulnya pemerintah sendiri bukan tanpa usaha ya. Sejak Juli 2018, Menkominfo udah ngeblokir hampir 900.000 website judi online. Tapi setelah diblokir, websitenya muncul lagi. Diblokir, muncul lagi. Diblokir, muncul lagi pakai nama dan alamat baru. PPATK juga udah ngeblokir 1.000 rekening yang terkait judi online ini. Bahkan beberapa markas judi online udah digerebek sama kepolisian. Tapi tetap aja muncul alamat website baru. Dan gak jarang pakai domain dari negara lain. Jadi susah gitu ya buat nangkep pelakunya. Karena di luar yuridiksi hukum Indonesia. Tapi target utama mereka adalah negara Indonesia yang paling rentan jadi korban. Sekarang aku mau bahas dikit tentang fenomena judi di luar negeri. Kalau dipikir-pikir kan ada banyak ya negara yang ngelegalin judi. Tapi kenapa ya negaranya maju-maju aja dan gak bikin daya beli masyarakatnya sampai tergerus kayak di Indonesia? Sebelumnya aku disclaimer dulu nih, aku nggak akan bahas judi dari sisi moral dan agama, karena kedua hal ini balik lagi ke pribadi masing-masing. Di sini aku cuma bakal bahas dari sisi ekonomi dan keuangan. Jadi gini, di negara maju, perjudian itu nggak cuma dilegalin, tapi juga diatur dan diawasin secara ketat supaya nggak semua orang bisa ngakses itu. Dimana perjudian kayak kasino difokusin cuma buat kalangan orang kaya aja. Wah, apa bedanya tuh? Kan judi tetap aja judi dan bikin rugi. Jadi gini, buat orang miskin, judi itu bisa ngasih harapan buat ngubah nasib. Tapi buat orang kaya, judi itu bisa jadi sekadar sarana hiburan aja dan networking sesama orang kaya. Dengan begitu para bandar judi dan penguasa bisnis judi fokus buat fasilitasin perjudian kalangan atas aja. Mereka jadi nggak terlalu tertarik lagi tuh buat ngasih akses ke kalangan bawah. Dari sini kelihatan ya, perjudian di kasino yang dilakukan kalangan atas itu para pemainnya beda. Niat mainnya tuh juga beda. Selain diatur secara ketat, perjudian di kasino juga dianggap lebih fair dan transparan buat ngeliat siapa yang menang dan kalah. Gak ada tuh yang ditutup-tutupin. Semua sudut di kasino itu direkam sama CCTV. Beda sama judi online yang ada di Indonesia. Algoritmanya tuh gak bisa kita lihat. Kita nggak tahu apa sistem yang dibikin website judi online benar-benar fair atau cuman nguntungin bandar judinya. Selain itu, negara yang ngelegalin judi juga dapat pendapatan pajak yang gede banget. Di tahun 2023, pasar judi internasional yang legal diperkirain bernilai 702,45 miliar dolar atau sekitar 10.766 triliun rupiah. Kalau kita bisa ngambil 1% aja, maka ada 100 rupiah yang masuk jadi pendapatan negara. Angka ini tuh bukan gak mungkin. Negara kecil kayak Singapura aja di tahun 2022, mereka berhasil ngeraup pendapatan 43 triliun rupiah dari pajak perjudian. Angka ini setara sama 4% dari pendapatan negara. Dan jumlahnya naik terus dari tahun ke tahun. Sekarang pertanyaannya, apa ngelegalin judi bisa jadi solusi buat masalah ini? Sebenarnya wacana ini udah disuarain sama beberapa pihak. Dan kamu tahu gak sih, di masa lalu, Indonesia ternyata pernah ngelegalin judi. Contohnya di pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Perjudian pernah dilegalin di tahun 1967. Saat itu perjudian di Jakarta lagi marak banget dan dilaksanain secara liar. Alih-alih mandang ini sebagai ancaman, beliau tuh malah mandang ini sebagai kesempatan buat nambah pemasukan daerah. Menurut dia, daripada dibiarin liar, mending perjudian ini dilegalin aja terus dikenain pajak supaya bermanfaat buat pembangunan Jakarta. Akhirnya lokasi perjudian menjamur di mana-mana. Kebijakan ini bisa dinilai dari dua sisi nih. Di satu sisi berhasil, tapi di sisi lain gak mateng juga. Berhasil karena mendongkrak pendapatan daerah.
Bahkan di tahun pertamanya, penghasilan pajak dari perjudian mencapai 600 juta rupiah di tahun 68. Jumlah itu gede banget ya, soalnya udah melebihi sumber pendapatan daerah lain di masa itu. Tapi kebijakan ini dinilai belum matang, karena masih banyak masyarakat miskin yang bisa mengakses ini. Dan balik lagi jadi penyakit masyarakat. Akhirnya kebijakan ini nggak berlaku lagi di tahun 1974. Terus di era 1990-an, Indonesia pernah ngelegalin satu bentuk judi, yaitu sistem lotre dengan nama Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah, atau disingkat SDSB. Walaupun namanya tuh sumbangan, tapi program pemerintah ini nawarin hadiah dengan sistem undian lotre. Program ini populer banget waktu itu. Akhirnya buat dapet nomor lotre yang tepat, banyak orang tuh nyari wangsit dengan cara pergi ke dukun, ngelakuin ritual spiritual, dan lain-lain. Hal ini akhirnya ngeganggu produktivitas masyarakat, di mana sebagian besar sistem ini tuh juga makan daya ekonomi dari masyarakat miskin, yang ngarep bisa dapat jackpot dan ngubah nasib mereka. Karena salah sasaran, akhirnya program ini dihentiin di tahun 1993. Dari riwayat legalitas perjudian di Indonesia di masa lalu, masalahnya tuh selalu sama, yaitu banyak makan korban orang miskin. Jadi sebetulnya ngelegalin aja tuh nggak cukup. Perlu ada kontrol ketat supaya masyarakat kelas bawah nggak bisa dapat akses. Dan perlu ada kontrol supaya bandar dan pengusaha judi cuma bakal nyasar target kalangan atas. Dan nggak tertarik lagi buat ngasih akses dan upaya marketing ke kalangan bawah. Dengan begitu masyarakat menengah ke bawah bisa terlindungi. Di sisi lain, sosialisasi pencegahan judi online ke masyarakat luas juga harus dilakukan dengan kampanye masif. Mulai dari media nasional sampai ke daerah-daerah pelosok. Mencakup unit terkecil masyarakat kayak RT, RW, kepala desa, dan juga tokoh masyarakat setempat. Dengan cara inilah fenomena penyakit judi ini bisa ditekan dalam masyarakat. Karena kalau dibiarin bakal ada generasi baru yang selalu jadi korban. Dan grafik kenaikan penetrasi judi online ini bakal terus meningkat sampai jadi budaya masyarakat yang meluas. Ingat kata pepatah, satu-satunya pemenang dalam judi adalah mereka yang berhenti. Kamu sendiri punya pengalaman gak terkait fenomena judi di lingkungan sekitar kamu? Kalau menurut kamu sendiri, apa legalisasi perjudian di Indonesia bisa jadi solusi? Atau gak akan bisa efektif? Ceritain pendapat kamu di kolom komentar ya, nanti kita diskusi bareng. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.